hari ini? Minimal 3 goals Anda. Oke, 1 sudah ada dari Wiraswati Yuliani. 1, belajar. 2, pengen punya strategi penjualan atau pemasaran yang baik. 3, omset yang naik. Oke, bagus. Dari Pak Rahmanto, meningkatkan penjualan, konsisten dalam berbisnis, dan menjadikan bisnis sebagai media untuk berdakwah. Oke, bagus. Dari Pak Ilham Akbar, 1, dapat ilmu coach cara menaikkan omset. Dari Umu Izzah, 1, mendapatkan pengetahuan baru untuk survive. 2, tetap produktif. 3, tetap bertumbuh. Oke, dari Pak Ilham Akbar, 1 nih dulu katanya, karena baru gabung. Oke, jadi kalau ngomongin tentang goals-nya Anda semua, ada satu hal yang menarik ketika Anda sharing goals-nya Anda sendiri. Apa itu hal yang menarik? Saya akan share kembali ininya saya, PowerPoint-nya saya. Sebentar, mana PowerPoint-nya saya? Saya akan share kembali PowerPoint-nya saya. Di PowerPoint ini Anda bisa lihat. Oke. Nah, di PowerPoint ini Anda bisa lihat perintah yang saya berikan kepada Anda semua adalah tuliskan minimal 3 goals. Menariknya adalah rata-rata itu menuliskan 3 goals. Benar seperti itu? Nah, ini sebuah model yang biasanya saya uji coba hampir ke semua training-training yang saya selenggarakan. Saya meminta semua audiens saya untuk menuliskan minimal 3 goals. Menariknya adalah dari model ini ada 20% yang menuliskan kurang dari 3 goals. Kemudian ada hampir 70%, 70 sampai 75% itu yang menuliskan tepat 3 goals. Dan hanya sekitaran 5% sampai 10% itu yang menuliskan lebih dari 3 goals. Padahal pesan yang saya berikan adalah tuliskan minimal 3. Kalau minimal 3 tidak harus 3. Bisa lebih dari 3. Namun kebanyakan orang, ini kita bicara tentang kebanyakan karakter orang itu sulit untuk memberikan added value kepada orang lain. Kenapa? Ketika diminta sesuatu yang diberikan adalah yang seperti yang disampaikan aja. Dan ini tentunya tidak kemudian meningkatkan diri orang ini dalam posisinya sebagai sales. Karena untuk menjadi seorang sales yang baik, kunci yang paling penting adalah tingkatkan added value Anda kepada customer Anda. Buat customer itu kemudian berada di luar ekspektasi dari yang mereka harapkan dari Anda. Tentunya ini ekspektasi yang positif. Oke, saya akan sedikit lanjut topiknya saya. Konten kita hari ini adalah lebih banyak ke arah sales mindset, bangga jadi sales, proses sales, dan bagaimana sales system itu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas hari ini. So, sebelum kita mulai, saat ini saya ada sedikit games buat Anda semua. So, gamesnya sangat sederhana. Saya minta Anda saat ini adalah pilih angka dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pilih salah satu angka di atas. Sudah? Sudah. Jika sudah, sekarang kurangkan angka tersebut jika sudah, kurangkan angka tersebut dengan angka 1. Kurangkan angka tersebut dengan angka 1. Jadi misalnya tadi saya pilih angka 7, 7 kurang 1 sekarang jadinya 6.
hasil 6 ini kalikan dengan angka 3. Jadi kalau 7 kurang 1, 6 kali 3, 18. Jika sudah, hasilnya tambahkan dengan 12. Dan jika Anda sudah lakukan itu, hasilnya bagi kembali dengan angka 3. Setelah itu, tambahkan hasil pembagiannya itu dengan angka 5. Jika sudah, kurangi dengan angka yang dipilih tadi. Jika saya memilih dengan angka 7, maka saya akan kurangi dengan angka 7. Jika sudah, kalikan dengan angka 10. Dan terakhir, hasilkan jumlahnya dengan angka 20. Maka hasilnya adalah yang dapat angka 100. Siapa aja nih yang dapat angkanya 100? Oke, 100 ya. Menarik. Oke, menariknya di mana? Menariknya adalah apapun angka yang Anda pilih, dimanapun posisi Anda saat ini, yakin dan percaya bahwa saat ini Anda punya potensi untuk mencapai angka 100 sama besarnya dengan orang lain. Ketika Anda mulai dari angka 1, ketika Anda baru memulai, artinya Anda memulai dari angka 1. Atau Anda sudah expertise banget, artinya Anda memulai dengan angka 9. Anda punya potensi yang sama untuk menjadi yang terbaik. Anda punya potensi yang sama untuk menjadi 100. So, untuk menjadi seorang sales yang hebat, dimanapun posisi Anda nggak usah tidak percaya diri, yakin dan percaya. Anda punya hak yang sama, Anda punya potensi yang sama dengan orang lain untuk mencapai 100. So, seberapa penting sih sebenarnya kalau kita bicara tentang sales? Nah, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang kemudian bisa menyadarkan kita bahwa sales itu betapa penting. Ada yang pernah dengar yang namanya Sir Humphrey Davy atau Frederick de Molay atau Joseph Wilson Swan? Ada yang pernah dengar? Belum, Coach. Belum ya? Oke. Pertanyaannya, kalau Thomas Alva Edison, semua pada dengar? Iya, Coach. Penemu bola lampu ya. Iya. Menariknya adalah penemu bola lampu sesungguhnya itu bukan Thomas Alva Edison. Penemu bola pijar sebenarnya bukan Thomas Alva Edison, tapi ada 3 ilmuwan sebelumnya itu sudah menemukan konsep bola lampu itu sendiri, yaitu Sir Humphrey Davy, Frederick de la Moulins, dan Joseph Wilson Swan. Menarik ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, penemu pesawat terbang itu siapa? Benar Wright bersaudara? Kalau dari saudara sih iya, Coach. Wright bersaudara ya. Dari, ya betul. Ya, kenapa? Tidak, lanjut, Coach. Oke. Fakta menariknya adalah kalau kita bicara tentang penemu pesawat, sungguhnya itu Abbas Ibnu Firnas. Bahkan Abbas Ibnu Firnas penemuannya ini
kemudian mengilhami Leonardo da Vinci untuk kemudian membuat sketsa tentang bagaimana pesawat terbang sesungguhnya, yang dari sketsanya ini kemudian menginspirasi itu Wright bersaudara untuk kemudian membuat pesawat terbang seperti Abbas Ibnu Firnas. Bahkan Abbas Ibnu Firnas adalah orang yang pertama kali menerbangkan pesawat terbang. Pertanyaannya adalah sederhana. Bagaimana Abbas Ibnu Firnas tidak sepopuler Wright bersaudara? Bagaimana beberapa ilmuwan-ilmuwan sebelumnya tidak sepopuler dengan Thomas Alva Edison, Sir Humphrey Davy, Frederick de Moulins, dan kemudian Joseph Wilson Swan tidak sepopuler Thomas Alva Edison? Sederhananya adalah karena Thomas Alva Edison, karena Wright bersaudara, itu pintar memarketingkan dirinya sendiri, pintar memasarkan dirinya sendiri, pintar menjual dirinya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya mereka lebih populer dibandingkan dengan penemu yang sebenarnya. So, kita bicara tentang UKM, kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil dan menengah. Kebanyakan orang-orang di luar sana, saya nggak bicara Anda, kebanyakan orang-orang di luar sana itu berfokus kepada apa? Produk, pengembangan produk. Properti, bikin rumah yang luar biasa, desain yang luar biasa. Kemudian kita bicara UKM yang lain, mereka bikin produk yang luar biasa. Ada yang fokus sama ramuan makanannya, supaya makanannya benar-benar enak. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Produk yang bagus, tapi tidak disertai dengan strategi penjualan yang bagus, hasilnya seperti mereka-mereka itu. So, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Anda tidak sekedar hanya punya jualan produk yang bagus, tapi Anda juga punya strategi jualan yang bagus. Nah, ada satu hal yang menarik. Peter F. Drucker adalah seorang founder, seorang kemudian bisa dikatakan praktisi yang luar biasa di American Management Association atau AMA. Bahkan beliau sudah banyak menuliskan berbagai buku-buku yang kemudian menjadi panduan di seluruh dunia untuk ilmu manajemen. Dan satu kalimat beliau yang sangat menarik buat saya personal adalah tujuan dari bisnis itu ternyata bukan nyari profit. Saya jujur selama ini sadar, kemudian akhirnya merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri saya, dengan apa yang disampaikan oleh Peter F. Drucker, bahwa tujuan utama dari bisnis itu bukan nyari profit, tapi tujuan utama dari bisnis adalah ciptakan dan pertahankan customer. Bagaimana kita menciptakan customer, dan kemudian bagaimana kita mempertahankan customer kita. So, kalau kita bicara tentang konsep sales, maka tujuan utamanya adalah mendapatkan customer, kemudian mempertahankan customer-nya. Bukan nyari cuang, bukan nyari duit, bukan nyari keuntungan. Kalau kita bicara duit, kita bicara profit, kita bicara keuntungan, itu hanya kita bicara impact-nya saja. Nah, berikutnya, saya minta tolong casku yang baru. Berikutnya, kalau kita bicara tentang sales, maka kita akan bicara tentang bagaimana sales itu kemudian itu punya 3 unsur yang paling utama. 3 dimensi yang paling utama. Yang pertama adalah matematika, yang kemudian adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah psikologi. Matematikanya seperti apa? Matematikanya adalah 1. Sales itu adalah kita bicara tentang angka. Kita bicara tentang probabilitas. Dalam matematika kita kenal ilmu probabilitas, ilmu kemungkinan. Dalam konsep ini apa? Kalau Anda bicara mencapai sebuah target, maka akan ada pola yang muncul, akan ada pola matematika yang akan muncul di sana. Kalau kita bicara untuk level asuransi sendiri, saya banyak kemudian juga bergelut di asuransi, menangani beberapa training-training di asuransi. Dari sana saya banyak dapat pola dan formulasinya. Untuk asuransi sendiri itu polanya adalah
200 orang yang dikontak, itu biasanya hanya ada 100 orang yang kemudian datang kita. Oke. Jika misalnya Anda seorang Cristiano Ronaldo dan tiba-tiba nih Anda kedatangan bola di muka Anda, apa yang terjadi kalau levelnya seperti Cristiano Ronaldo? Tidak mungkin dong Cristiano Ronaldo bilang seperti ini, ya udah deh, saya kena bola di muka, nggak harus saya kena bola di muka, udah saya nggak mau main bola lagi. Nggak, mereka tetap main bola. Kalau tiba-tiba ada seorang pemadam kebakaran, tangannya kena api, nggak mungkin dia berhenti dari jadi pemadam kebakaran, dia tetap jadi pemadam kebakaran. Karena ia sadar bahwa itu adalah proses dalam pekerjaannya dia. Begitupun dengan sales, PHP, penolakan, ingat, itu adalah proses. Kalau Anda ditolak, Anda akan sadar. Kalau Anda ditolak, yang perlu Anda lakukan adalah ingat rumusannya, ingat formulasinya Anda. Anda harus tahu polanya Anda sendiri seperti apa. Skala polanya itu seperti apa? Misalnya 50 banding 50 banding 20 banding 10 banding 3 banding 1 nih misalnya. Anda harus ingat, Anda harus tahu polanya ini. Jadi kalau Anda ingin mencapai target misalnya nih, saya butuh target sekitaran 3 closingan bulan ini. So, kalau biasanya untuk dapat 3 closingan, misalnya polanya adalah 1 banding 3 banding 10 banding 30 banding 50, maka di sini Anda butuh kontak minimal 150 orang yang bisa Anda kontak. Karena Anda tahu dari 150 orang yang Anda kontak, Anda akan mencapai kegagalan dan kemudian secara konsep formulasi matematika probabilitasnya itu akan berakhir di 3 closingan. Kalaupun salah akan bergeser ke 2 closingan atau kalau paling untung ya dapat 4 closingan. Kurang lebih formulasinya seperti itu. So, kalau kita bicara tentang sales, kita akan berbicara tentang bagaimana konsep dan dimensi matematika. Di sini peranan matematikanya. So, yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi komunikasi. Sales kita berbicara tentang bagaimana strategi komunikasi yang efektif. Dan ingat, kalau kita bicara tentang komunikasi, rules yang terpenting dalam proses komunikasi adalah mendengarkan, bukan ngomong. So, seorang sales itu lebih banyak mendengarkan apa kebutuhan dari customer-nya dia dibandingkan dengan kemudian melakukan presentasi. Kebanyakan sales-sales konvensional di luar sana itu lebih banyak presentasinya. Oh Pak, bagus ini Pak, ini produknya luar biasa loh Pak, ini mobilnya oke loh Pak, fitur-fiturnya ini loh mobilnya. Panjang banget dijelasin, tapi dia lupa untuk kemudian mendengarkan kebutuhan dari customer-nya dia. Yang ketiga,
Dimensi yang ketiga adalah psikologi. Kalau Anda belajar tentang ilmu sales, maka Anda harus dan mutlak belajar tentang konsep psikologi itu sendiri. Seperti apa, Pak? Seperti apa konsep psikologi yang dimaksud? Adalah Anda harus tahu bagaimana kemudian melakukan proses approaching, pendekatan terhadap karakter orang yang berbeda-beda. Di sini, Anda harus untuk kemudian menjadi fleksibel. Anda harus kemudian untuk menjadi seorang aktor, Anda harus kemudian untuk menjadi seorang aktris, Anda harus kemudian untuk menguasai seni peran. Kenapa bisa seperti ini? Anda harus menciptakan karakter yang berubah-ubah sesuai dengan karakter orang itu. Antusias, maka Anda akan menjadi orang yang berantusias juga. Kalau orangnya, karakternya adalah penuh dengan perasaan, kemudian ngomongnya penuh dengan wibawa, gak mungkin dong Anda kemudian ngomongnya dengan antusias, dengan semangat seperti ini. Gak akan bisa nyambung. So, Anda harus menciptakan diri Anda yang antusias. Menciptakan diri Anda yang penuh semangat. Tapi tetap mengontrol diri Anda sendiri. So, kalau kita bicara tentang psikologi, Anda harus tahu psikologi orangnya, bagaimana kemudian diri Anda bisa mengikuti pola psikologi orang itu untuk membangun kepercayaan dengan orang itu. So, itu 3 dimensi kalau kita bicara tentang sales. Yang pertama adalah ilmu matematika. Ilmu matematikanya kita bicara tentang pola selalu ada. So, mulai dari sekarang Anda sebaiknya saya sarankan untuk kemudian mulai mengevaluasi polanya seperti apa untuk diri Anda. Formulasinya seperti apa. Berapa banding berapa, banding berapa, banding berapa, dan akhirnya berapa. Komunikasi, Anda harus mulai belajar tentang seni komunikasi, Anda harus mulai belajar tentang seni mendengarkan, dan yang paling penting adalah Anda harus mulai belajar tentang seni berbahasa. Dalam artian seni bertanya. Kalau Anda mau belajar tentang seni bertanya, saran saya adalah Anda harus belajar konsep coaching. So, Anda harus paham bagaimana strategi coaching. Kalau kami di NLP, New Linguistic Programming, kami punya yang namanya meta model. Meta model itu adalah rumusan-rumusan pertanyaan yang itu bisa mengobrak-abrik mental dan mindset setiap orang. Itu kami sebutnya dengan meta model. So, selain itu Anda bisa belajar tentang hipnoterapi, di sana banyak pola-pola bahasa yang kemudian itu pola-pola bahasa pertanyaan yang kemudian bisa menghipnosis. Dan yang paling penting Anda juga bisa belajar clean language. Clean language itu adalah pola bahasa standar coaching dari ICF, International Coach Federation, itu rata-rata kemudian merekomendasikan untuk belajar clean language. Itu di sana Anda bisa belajar lebih detail bagaimana caranya Anda bisa bertanya secara lebih efektif. So, itu kalau kita bicara tentang sales, dimensi-dimensinya. Dan yang ketiga, psikologi. Anda harus paham bagaimana karakter dan psikologi dari calon customer Anda. Karena dari sana, yang Anda bisa lakukan adalah melakukan proses pendekatan menjadi lebih efektif. Kenapa? Anda bisa membangun jembatan kepercayaan diri dengan customer dengan jauh lebih mudah. Berikutnya, kalau kita bicara tentang sales stepstone. Apaan sih itu stepstone? Model ini saya dapatkan dari guru saya, namanya Bunda Lis Sudianti. Beliau sudah almarhum. Beliau pendiri Professional Entrepreneur Club. Saya ada di sana sejak tahun 2006. Professional Entrepreneur Club itu adalah sebuah klub lebih duluan ada sebelum Tangan di Atas. Dan saya lebih banyak dulu concern di sana. Di Professional Entrepreneur Club dari tahun 2006. Itu foundernya adalah Bunda Lis. Bunda Lis salah satu, kalau Anda tahu, salah satu trainer besar Indonesia, salah satu manajer salesnya adalah Bunda Lis Sudianti setelah beliau resign dari Nissan Company. So, dari Bunda Lis ini saya belajar tentang stepstone. Waktu itu Bunda Lis sempat share ke saya bagaimana dia mengisahkan kisah hidupnya tentang stepstone ini. Jadi dari kisah hidupnya, stepstone ini berkisah tentang bagaimana seorang yang kemudian ingin termotivasi, ingin menjadi sales hebat, itu kemudian mencari satu guru, satu model sales. Akhirnya ia mendatangi seorang yang dianggap sales yang hebat di sana, dan saat menemuinya, sales yang hebat ini cuma mengatakan, yang kamu perlu lakukan saat ini adalah kamu duduk, diam,
dengerin saya, lihat saya, nggak usah komentar-komentar apa-apa. Oke, itu yang dia lakukan. Duduk, diam, dengar, nggak komentar apa-apa. So, berikutnya apa yang terjadi adalah si guru sales ini kemudian mengajak ia pergi mancing di belakang rumahnya, karena di belakang rumahnya ada danau. Dan pada saat mancing di sana, ia naik perahu bersama dengan sales guru itu ke tengah. Dan di perahu itu ia kemudian mancing mati mancing sampai tidak terasa 3 jam, dan tiba-tiba sales guru ini berkata, saya mau ke toilet dulu ya. Kemudian sales guru itu kemudian mengangkat celananya, melipat celananya ke atas, kemudian dia loncat ke air dan ting 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 ting, wow, jalan di atas air. Si sales junior ini kemudian, gila, ini salah sakti nih, dia pasti punya mantra nih, dia pasti punya ajian nih, saya harus dapat ajiannya biar saya bisa jadi seperti dia, bisa jualannya kencang. Akhirnya begitupun saat kembali jalan di atas air, dan kemudian dia melanjutkan proses mancing. Dia nggak berani bertanya, sales junior ini nggak berani bertanya karena komitmen di awalnya duduk diam dengerin aja, nggak usah komentar. So, waktu berjalan 2 jam kemudian, dan ia kemudian jadi kebelet lagi. Dia mikir, kalau saya minta untuk kemudian ke tepian, saya nggak enakan. Ya udah deh, saya coba ilmunya. Siapa tahu saya kecipratan ilmunya nih. Akhirnya dia gulung celananya, dia loncat ke air. Sayangnya dia nggak bisa berenang. Jadi dia tenggelam, kemudian dibantuin sama senior ini ke tepian, kemudian dipompa. Pada saat selesai dipompa, kemudian si sales senior bilang, kamu sih nggak, saya bilang kan nggak usah ikutin saya sampai kamu bisa belajar sepenuhnya dari saya. Kamu tuh cukup diam aja, lihat aja, dengerin saya aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kamu nggak tahu kalau di sana ada batu-batu yang jadi pijakan saya untuk untuk melangkahkan kaki saya menuju ke tepian. So, itu yang disebutnya dengan stepstone. So, stepstone ini membuat sesuatu menjadi ajaib. Begitupun dengan sales. Kalau Anda tahu langkah-langkah stepstone-nya apa untuk menjadi seorang sales yang hebat, tentunya Anda akan menciptakan keajaiban dalam sales. So, kalau kita bicara tentang sales stepstone, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah mindset. Anda harus punya mindset yang benar-benar bagus. Ini adalah kunci untuk menjadi seorang sales. Mindset. Tantangannya, banyak orang-orang di luar sana itu kemudian menganggap bahwa mindset itu hal sepele. Yang paling penting adalah strategi sales. Caranya jualan itu seperti apa, tekniknya seperti apa, tapi dia lupa bagaimana mentalnya dia seperti apa. Paling contoh paling sederhana, Anda tahu segala macam teknik jualan, tapi Anda punya rasa cemas, tapi Anda punya rasa takut. Baru ketemu klien, di dalam pikiran Anda sudah seperti ini. Kayaknya ini klien galak, kayaknya ini klien PHP, kayaknya ini klien mau jina kerja Ika. Kayaknya nih klien ini mati-mati kiri juga. Nanti minta tanya sama istrinya lagi. Kayaknya ini klien, akhirnya apa yang terjadi? Gagal. Kenapa bisa gagal? Mental. Kita udah punya ilmu, kita udah punya teknik, tapi secara mental nggak ada. Ya udah. Artinya apa? Artinya itu bakalan gagal. So, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah perbaiki mindset-nya Anda semua. Bagaimana Anda perbaiki mindset-nya Anda? Bentuk mindset Anda dengan mental yang positif attitude. Di akhir sharing ini saya akan membagikan kepada Anda satu audio self hypnosis. Anda hanya perlu dengerin aja selama 30 hari. Simpel banget. Dengerin aja selama 30 hari sebelum tidur, and then self confidence Anda meningkat dengan sendirinya. Mudah dan gampang banget. Cukup dengerin selama kurang lebih 20 menit setiap harinya selama 30 hari. Anda jadi semakin percaya diri, Anda jadi semakin pede, Anda jadi semakin punya antusias dan semangat yang luar biasa. Ingat, segala sesuatu itu bermula dari mindset. Kita punya yang namanya cycle of emosi, cycle of action. Kalau kita bicara cycle of action, mindset kita itu akan menciptakan tindakan. Kalau mindsetnya jelek, maka tindakannya akan menjadi kurang bagus. Kalau tindakannya kurang bagus, hasilnya pasti jelek. Kalau hasilnya pasti jelek, mindset-nya pasti akan menjadi lebih jelek lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ia mengatakan bahwa, oh, kayaknya saya nggak bakat nih di sini, saya nggak bakat nih jualan. Ya udah,
akhirnya mindset-nya jadi semakin jelek. Dan ini akan terus berputar dan akan mendorong mindset menjadi lebih jelek lagi. So, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mindset Anda. Bentuk mindset Anda secara positif. Tingkatkan rasa percaya diri di dalam diri Anda. Cara paling gampang, ya dengerin CD audio self-hypnosis saya. Kalau cara yang lain, ada cara yang ekstrim. Saya biasa gunain cara-cara yang ekstrim ini. Yang cara yang ekstrim yang biasa saya gunakan adalah saya ke warung atau saya ke Indomaret, kemudian nanyain, Mbak, saya mau pesan coto 2 mangkok, ada nggak di sini? Itu ibaratnya mempermalukan diri saya sendiri. Kenapa? Saya ingin ciptakan rasa percaya diri saya. Nggak peduli orang lain mau bilang apa, ini saya oke, saya berani untuk lebih percaya diri. Dan ini biasa saya latih untuk beberapa tim-timnya saya. Kemudian ini yang cara yang susahnya, cara yang ekstrimnya seperti ini. Dan tentunya ya butuh mental baja untuk lakukan seperti itu. So, ada cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang, dengarkan audio self-hypnosis. Nanti saya akan sharingkan di belakang audio self-hypnosisnya. Anda cuma perlu dengarkan 30 hari aja. Dan seharinya Anda cuma cukup dengarkan sekali aja. Dan tanpa Anda sadari, percaya diri dalam diri Anda langsung meningkat. So, itu mindset. Mindset itu penting banget untuk diri Anda sendiri untuk menjadi seorang sales yang sukses. Yang kedua adalah sales proses. Sales proses kita berbicara tentang bagaimana tekniknya nih kita melakukan approaching, tekniknya kita menganalisa customer kita, tekniknya kita melakukan proses handling objection. Dan itu semua kita harus tahu pola efektifnya seperti apa. Nanti saya akan bicara lebih lanjut tentang cara melipat gandakan penjualan Anda melalui sales proses seperti ini. So, berikutnya adalah service. Ingat, kalau kita bicara tadi, kalau kita bicara tentang Peter F. Drucker, maka kita bicara tentang konsep create and keep. Ciptakan dan pertahankan. So, service ini bertujuan untuk kemudian mempertahankan customer Anda. Kenapa? Customer yang sudah tidak Anda kontak selama 90 hari, maka customer itu bukan menjadi customer lagi. Dia akan kembali zero menjadi calon prospek lagi. Cost-nya lebih gede. So, customer Anda perlu Anda service secara bagus. Berikutnya, oh ya, sebelum kita lanjut, saya ada game lagi nih buat Anda. Tapi ini kita discuss aja ya. Oke, saya ada model seperti ini nih. Ini sales dashboard. Sales A itu jualannya 24 di bulan Januari, Februari 27, Maret 30, dan seterusnya. Menurut teman-teman semua di sini, kalau saya minta Anda untuk memecat satu orang sales, menurut Anda sales mana yang akan Anda pecat? Yang tahu, ya silakan komentar. Silakan kirim di grup chat-nya sales mana yang mau Anda pecat, sales A, B, C, D, atau E. Berdasarkan sales dashboard yang Anda punya. Sales B, Coach. Sales B ya. Oh ya, sales B gitu-gitu aja 30, 29, 31, 20. Terakhir 14, parah banget ya. Wajar dipecat ya. Yang lain. Silakan sharing di chat-nya. Sales B ya. Oke, rata-rata jawab gitu ya, sales B. Oke. Jadi kalau ditanyain siapa yang mau dipecat, rata-rata bilang sepakat ya, sales B ya. Oke, sekarang kita coba lihat faktanya nih. Kalau sales B tadi, kalau sales A nih, ini fakta yang sesungguhnya. Sales A, sales B itu closing-nya 30, kemudian jadi 29, jadi 31, jadi 20, kemudian jadi 14. Tapi kalau Anda lihat, secara leads yang mereka punya, leads itu orang yang mereka temui, maka convert ratio-nya itu meningkat dengan cukup tinggi. Dari 25%, jadi 25%, jadi 28%, jadi 28%, dia konsisten meningkat. So, kalau saya diminta dari posisi ini, maka saya akan lebih memilih kemudian sales C, karena secara skill dia menjadi begitu sangat-sangat kurang. Nah, kenapa saya harus tunjukkan model dashboard seperti ini? Kadang-kala seperti ini. Kadang-kala kita menilai sesuatu itu tidak dengan atribut yang lengkap. Kita menilai sesuatu tidak dengan informasi yang lengkap. Kadang-kala pada saat kita melakukan proses evaluasi, selalu yang jadi prioritas kita adalah jumlah closingan. Jumlah closingannya berapa?
Belum tentu seperti itu. Kalau di sini Anda lihat, sales yang luar biasa hebat itu adalah sales yang A. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kalau Anda lihat di sini nih, sales A itu jumlah closingannya selalu tinggi. Tapi tidak selalu seperti itu. Coba Anda lihat di sini nih. Yang punya keterampilan sales yang hebat itu bukan sales A, tapi sales D. Kenapa? 6 orang yang ditemui, 5 orang closing. 10 orang yang ditemui, 8 orang closing. 11 orang yang ditemui, 11-nya closing. 19 orang ditemui, 14 closing, dan seterusnya. Cuma masalahnya sales D ini kutu, malas. Tidak mau kemudian punya effort besar. Dan ini realita di lapangan. Kalau Anda menemui sales-sales senior di lapangan, modelnya kurang lebih sama seperti mereka, sales D. Mereka punya convert ratio yang tinggi, cuma mereka punya daya juang untuk daya motivasi untuk kemudian mencapai target mereka-nya kecil. Ya, udah simpan-simpan aja lah untuk yang closingan yang sekarang, simpan dulu deh, jangan dulu kasih closingan bulan ini. Kan bulan ini saya sudah capai target. Untuk bulan depan sajalah, tabungan itu bulan depan. Rata-rata mereka seperti itu untuk sales-sales senior di luar sana. Saya nggak bicara Anda ya, saya bicara sales senior di luar sana semuanya. So, kita tidak bisa sekedar hanya menilai dari sisi apa, dari sisi closingan, tapi kita butuh informasi yang lebih detail. Makanya saya biasa selalu buat, kalau model dashboard yang tepat, modelnya seperti ini. Pastikan Anda tahu close-nya berapa, leads-nya berapa, kemudian convert ratio-nya berapa. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana sih jurus jitu untuk melipat gandakan penjualan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara jurus jitu untuk melipat gandakan penjualan itu sendiri, maka kita akan mengambil beberapa